Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja kepada Allah yang Maha Kuasa. Puji kepada Allah yang Maha Suci. Syukur kepada Allah yang Maha Ghafur lewat ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat doa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Para peserta kuliah subuh yang berbahagia, di pagi yang cerah dan sejuk ini, seyogianya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita sampai detik ini bisa menjalankan ibadah puasa yang berapa sekarang? Yang keempat. Mudah-mudahan puasa kita yang 3 hari sudah berlalu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya ibadah puasa itu adalah ibadah yang unik. Puasa itu ibadah yang unik, yang beda daripada yang lain. Kalau kita lihat ibadah sholat, kelihatan bagaimana dia sedang takbiratul ihram, bagaimana sedang berdiri, bagaimana sedang ruku, sujud dan lain sebagainya. Kalau kita melaksanakan ibadah zakat, kita kelihatan siapa muzaki, siapa mustahil, apa yang diberikan. Kalau kita melaksanakan ibadah haji, kapan kita berangkat, apa yang kita dilaksanakan di sana, bagaimana tawaf, sa'i dan lain sebagainya. Tapi yang namanya ibadah saum, ibadah puasa itu ibadah lain daripada yang lain. Tidak tahu bentuknya seperti apa. Pak Ustaz di sini tidak tahu membedakan mana yang puasa dengan yang tidak puasa. Sama aja kayak gitu. Ada orang kayak leles, letoy, padahal puasa. Padahal tidak puasa. Gak ketahuan. Perempuan siapa yang sedang haid sekarang dan tidak, sama aja wajahnya seperti yang kemarin. Jadi gak ada ketahuan siapa yang puasa sekarang dengan yang tidak. Laki-laki yang puasa dengan tidak puasa sama aja. Kalau yang tidak puasa rambutnya jadi gocong, tidak ada perubahan. Pak Ustaz lapar, padahal habis makan. Karena puasa ini adalah puasa ibadah yang unik,
maka puasa ini adalah langsung ibadah mahdhah yang menilainya pun langsung Allah Ta'ala. Kata Allah, as-saumu li, puasa itu bagiku, wa ana ajzi bih, maka saya langsung yang akan memberikan pahala ibadah puasa. Dia tidak makan karena aku, kata Allah. Dia tidak minum karena aku. Dia tidak bersetubuh di siang hari karena aku. Kalau bersetubuh suami istri malam hari gak apa-apa, boleh-boleh saja. Itu udah kangen maghrib orang lain buka puasa dengan nasi, dengan kurma, ini mau langsung suami istri. Siapa? Yang penting sudah masuk waktu berbuka. Lalu nunggu 12 jam lama, udahlah. Habis maghrib langsung ibadah. Apa-apa kalau waktunya sudah masuk maghrib. Kalau suami istri melaksanakan walaupun itu halal tapi di siang hari, wah itu kiparatnya besar sekali. Makanya satu saat dulu zaman Nabi ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasul, aku telah masuk apa kamu? Aku telah masuk. Pulang kamu sana. Gak ngerti. Rasul lagi sih. Datang lagi yang kedua. Ya Rasul, aku sudah masuk. Ya masuk apa? Aku telah melakukan hubungan badan di siang hari dan dalam keadaan puasa. Astagfirullahaladzim. Lupa mungkin kamu yakin, mimpi enggak yakin. Saya melaksanakan itu pada siang hari. Oleh karena itu, kamu merdekakan Abi itu. Aduh, harus memerdekakan Abi. Saya punya uang dari mana ya Rasul? Kalau tidak mampu, kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Aduh, puasa aku sudah tua ya Rasul. Bagaimana aku bisa mampu melaksanakan apa? Ibadah puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau gitu makasih makan 60 orang miskin. Aduh, yang paling miskin saya ya Rasul di tempat itu. Sehingga Nabi sampai apa? Tersenyum, kelihatan gigi gerahaknya. Artinya apa? Ini orang sudah miskin, sudah tua, tapi melanggar syariat Allah. Makanya Rasulullah masuk ke rumahnya mengambil segenggam kurma. Nih, kasihkan ke fakir miskin yang ada di kotamu. Ya, saya yang paling miskin ya Rasul. Udah makan aja sama kamu. Akhirnya apa? Sahabat tersebut sudah melanggar, tapi dia juga yang mendapatkan apa? Mendapatkan hadiah. Ya. Kalau kita nih tidak boleh selama masih siang, belum masuk waktu maghrib, tidak boleh. Karena yang namanya puasa ini adalah apa? Menahan diri mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Makanya karena dia tidak makan, dia tidak minum karena aku, kata Allah, wa ana ajzibi, saya yang langsung akan memberi pahala bagi orang-orang yang berpuasa kepada berapa kali? Bisa jadi 10 kali. Bisa berapa kali? Bisa jadi 70 kali. Bisa jadi 700 kali. Bisa jadi tak terhingga, karena Allah langsung yang akan mulai pada puasa kita. Jadi puasa ini adalah salah satu ibadah yang unik, yang sangat berbeda daripada yang lain. Kita tidak bisa membedakan mana yang sedang puasa, mana yang sedang tidak. Karena itu adalah hubungannya langsung antara orang yang mengerjakan puasa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang harus kita persiapkan? Yang harus kita persiapkan kali ini untuk mendapatkan nilai-nilai puasa yang maksimal, siapkan ilmu, siapkan iman, siapkan kesehatan kita supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal dalam menjalankan ibadah puasa.
Makanya banyak hadis-hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan kepada kita supaya kita rajin menuntut ilmu, apalagi kita nih usia kita sekarang pas lagi betul-betul pas untuk segera memenuhi ilmu kita. Jangan tergiur apa-apa. Usia kita sekarang ini adalah bagaimana kita menabung, mencari terus ilmu guna masa depan kita di hari kelak. Makanya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tema kali ini adalah tentang fadilah ilmu. Fadilah apa? Fadilah itu ada nama fadilah. Kalau laki-lakinya fadil, kalau perempuannya fadilah. Fadilah itu artinya keutamaan. Artinya fadilah itu keutamaan ilmu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Mas'udin terhadap Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Radhiya semoga meridhoi Allah anhu dari Ibnu Mas'ud. Apa kata Rasul? Ya Ibnu Mas'udin. Kalau ada ya, yaitu harap nida. Ibnu asalnya Ibnu Mas'udin. Mudhof ilaih, ada dua suku kata. Masuk ya harap nida. Maka yang pertama harus dinasobkan ya benar. Jadi ya benar Mas'udin, ya Rasulullah. Jangan ya Rasulullah, tapi ya Rasulullah, ya Habibullah. Ya benar Mas'udin, hei Ibnu Mas'ud. Kata siapa? Kata baginda Rasul. Julusuka sa'atan, julusuka duduk kamu sa'atan sesaat, sejam, 2 jam, fi majlisil ilmi, di dalam majlis ilmu. Seperti kita sekarang sedang berada dalam majlis ilmu. Mau kuliah subuhnya, mau sekolahnya, mau ngajinya dan lain sebagainya. Yang penting julusuka duduk kamu dalam majelis ilmu, la tamassu, dan kamu tidak memegang qalaman, pulpen, wala taktubu, dan kamu tidak menulis harfan satu huruf pun. Khairun, itu lebih baik, min irqi alfi raqabatin, daripada memerdekakan abid seribu. Nih dahsyatnya ilmu. Kata Nabi, duduk kamu dalam majlis ilmu walaupun tidak membawa pulpen, tidak membawa buku, tidak menulis satu harap, duduk aja senang dengan majlis ilmu. Maka derajatnya, fadilahnya, kata Nabi, itu lebih utama daripada kamu memerdekakan abid berapa? 1000. Berapa nilai abid? Dulu Sayyidina Umar memerdekakan Bilal bin Rabah. Jadi Bilal bin Rabah ini adalah seorang abid kafir Quraisy. Dia karena iman akhirnya disiksa oleh tuannya. Disiksa saking kesalnya, tuannya itu sampai menyimpan Bilal di terik matahari sambil apa? Di atas
badannya Bilal itu ditumpuki oleh batu yang besar. Kelihatan oleh Sayyidina Umar, kenapa ini Bilal? Tuannya berkata, ini Bilal sudah masuk Islam, ini Bilal sudah beriman jadi pengikut Muhammad, makanya aku siksa dari sekarang. Kata Sayyidina Umar, udah beli aja ini Bilal, aku merdekakan Bilal. Berapa dirham dulu? Mungkin saja sekarang bisa jadi miliaran harganya. Nah, sampai Bilal pun merdeka, dimerdekakan oleh Sayyidina Umar, itu harganya berapa? Kalau kita tidak mampu untuk memerdekakan abid, maka kita apa yang harus kita lakukan sekarang? Julusuka sa'atan fi majlisil ilmi. Resep, daek, suka, senang dengan duduknya di majlis ilmi. Ya makahan di waktu ngaji api-api gari. Yang mana? Menuju udur. Resep. Orang yang senang dengan majlis ilmu itu derajatnya lebih baik daripada kita memerdekakan 1000 abid. Kalau 1000 kali 1 miliar 1 abid berapa? 1 triliun. Ada orang yang punya 1 triliun. Sampai mati pun kita usaha gak mungkin punya 1 triliun. Bagaimana caranya? Senang dengan majlis ilmu. Jadi kalau ada pengajian, ada apapun, sekolahnya rajin, ngajinya rajin, ada majlis ilmu rajin, dialah orang yang paling berharga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kamu tidak menulis, jadi bukan alasan. Ini mah saking fadilahnya ilmu. Tetap seorang pelajar, seorang thalib, seorang murid, dia harus membawa apa? Membawa pulpen. Karena apa? Ilmu itu al-ilmu qaidun. Ilmu itu seperti buruan. Kalau kita datang nih kemana? Ke hutan. Mau memburu apa? Mau memburu burung. Udah dapat burungnya. Talian Tuhan. Qaidin suyudaka. Ikatlah buruanmu bil hibalil wathiqah, dengan tali yang kencang. Kita datang ke hutan, dapat apa? Apapun itu buruan kita, jangan dibiarkan, nanti pasti kabur lagi. Sama dengan ilmu. Kalau kita mencari ilmu, gak bawa pulpen, gak bawa buku, gak catat, takut nanti yang berguna, yang paling apa digunakan oleh kita itu kemana? Aduh, dulu ngaji bab ini, kitabnya gak ada, pulpennya enggak ada, bukunya tidak ada. Tapi kalau ada tulisan bisa dibuka kembali. Oh, dulu kita nanti masalah apa? Masalah fadilah ilmu. Oh, fadilah ilmu itu begini. Oh, kitabnya apa? Oh, ada di kitabnya. Oh, mana tulisannya? Tak ada. Itu bil hibalil wathiqah. Maka tetap kita sebagai murid harus tetap membawa alat-alat untuk perlengkapan pengajian, perlengkapan belajar. Tapi fadilah ilmu nih, orang yang baru senang dengan majlis ilmu, dia tidak bawa pulpen, tidak bawa buku, tidak menulis, itu jauh lebih berharga kata Nabi daripada kita memerdekakan abid 1000. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil. Yang kedua, ya, wa nadruka, dan melihatnya kamu ila wajhil alimi, terhadap wajahnya seorang guru, khairun, itu lebih baik laka kepadamu min alfi farasin, daripada 1000 kuda. Tasaddaqta, yang kamu sedekahkan, biha, dengan itu al-faras, fisabilillah, di jalan Allah. Wasalamuka, dan salamnya kamu alal alimi, kepada seorang guru,
khairun itu lebih baik laka kepadamu min ibadati albisanatin daripada ibadah 1000 tahun. Nah, fadilah yang kedua, kamu melihat wajah seorang guru, senang lihat wajah seorang guru. Maka kata Nabi, khairun itu lebih baik min alfi farasin daripada kamu mempunyai 1000 kuda, tasaddaqta yang kamu sedekahkan fisabilillah di jalan Allah. Aya teh boga kuda 1000 ayeuna aya boga kuda. Aya boga kuda 1000 cara sah. Dulu yang paling kaya zaman Nabi diantaranya siapa? Sayyidina Utsman bin Affan. Makanya Sayyidina Utsman bin Affan itu dia punya wakaf yang mengalir sampai sekarang. Dia punya tabungannya sampai sekarang ada. Padahal itu 1400 tahun yang dulu. Ceritanya ketika itu umat muslimin dalam keadaan kering. Di jazirah Arab itu kekurangan air. Karena kekurangan air, maka ada satu sumur yang begitu deras airnya, yang bagus airnya. Tapi sumur tersebut milik siapa? Milik seorang Yahudi. Maka datanglah turunlah wahyu kepada Nabi, barang siapa yang mau bersedekah mata air, maka air tersebut selama mengalir akan terus pahalanya mengalir kepada orang yang mewakafkan. Maka Sayyidina Utsman pada waktu itu dinego dengan orang Yahudi tersebut, berapa sumur ini harus dibebaskan supaya kaum muslimin pun bisa tidak ada imbas dari kekurangan air. Akhirnya dibebaskan sumur tersebut. Kalau dirupiahkan sekarang kurang lebih 7,6 miliar. Makanya nanti kalau ke Arab ada hotel wakaf Sayyidina Utsman bin Affan. Karena terus sumur tersebut diairi untuk mengairi atau menyiram kurma-kurma dan lain sebagainya. Kurma-kurma yang hasil panen dibagi 2 keuntungannya, tetap masuk ke dalam rekeningnya Sayyidina Utsman bin Affan. Makanya Sayyidina Utsman bin Affan ini walaupun sudah meninggal, beliau masih tetap punya rekening tabungan sampai sekarang. Rekening tabungannya bahkan sekarang sudah bisa membangun hotel-hotel yang besar di kota Arab. Itu akibat apa? Dulu zaman Nabi beliau pernah memerdekakan atau membebaskan lahan perairan untuk dimanfaatkan oleh kaum muslim. Ngocor sampai sekarang pahalanya. Makanya kalau kita tidak bisa seperti Utsman bin Affan, nadruka ila wajhil alim khairun laka min alfi farasin. Kamu melihat wajah seorang guru, senang lihat guru, ya Allah, senang silaturahmi ke guru, datang. Ini menjadi alumni, tidak pernah datang lagi ke guru itu, harus silaturahmi. Datang ke guru kita, lihat wajahnya, silaturahmi ke guru kita, itu lebih baik daripada kalian punya 1000 kuda lalu kalian sedekahkan di jalan Allah. Wassalamuka ilal alim, kamu membaca salam kepada gurumu. Ya mah pamangih jeung guru teh nyumput. Guru tuawan. Rumput kabeh jadi arah deueuh. Nah, apa yang harus kita laksanakan seorang murid? Berilah rusa salam. Assalamualaikum. Cium tangannya, datang. Hal itu kehebatan ilmu. Salamuka ilal alim. Kamu memberi salam kepada siapa? Seorang guru. Khairun laka min ibadati al-bisanatin, itu lebih baik daripada kamu ibadah 1000 tahun. Satu lagi, ada 10 ya, kita bagi 3. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
Qala berkata sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun, orang yang faqih satu orang yang paham, orang yang ngerti, orang yang berilmu satu orang, asyaddu itu lebih ditakuti ala syaitani terhadap setan min alfi abidin daripada 1000 abid mujtahidin yang sungguh-sungguh jahilin tapi bodoh. Setan kalau lihat satu orang yang berilmu itu lebih takut daripada setan melihat 1000 orang rajin ibadah tapi bodoh. Ada 1000 orang tapi bodoh orangnya, setan tidak begitu takut. Tapi kalau setan melihat satu orang yang berilmu, itu lebih jauh ditakuti oleh setan daripada setan melihat 1000 orang yang rajin ibadah tapi bodoh. Artinya apa? Masanya kita sekarang harus rajin mencari ilmu, gunakan waktu sebaik-baiknya. Waktu tidak akan terulang, waktu akan terus ke depan. Oleh karena itu gunakan masa sekarang untuk bekal. Isi otak kita dengan penuh ilmu, bekal kita kelak di hari yang akan datang. Mudah-mudahan para santri makin semangat mencari ilmunya, makin barokah ilmunya, cari keberkahan ilmu kita dari kita menghormati dan sayang terhadap guru-guru kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, manfaat dunia, manfaat akhir. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin shalihah bi barakati surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.